bersyukur untuk pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Dan saat ini hamba-Mu akan menabur firman-Mu. Kami sehati sepakat Tuhan mematahkan segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu ambil alih hamba berbicara menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu. Segala keangkuhan, benteng-benteng keangkuhan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Cara pribadi, lepas pribadi di tempat ini kepada anak-anak-Mu ini. Urapi hamba, otoritas wibawa ilahi memenuhi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Maaf ya, gak tahu tiba-tiba langsung. Mohon doanya ya. Amin. Bisa slide-nya ya. Yahobu, shalom. Masih hangat dengan pohon terang, tahun yang baru, kami sekeluarga, keluarga Ratnanto mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Sama-sama kita katakan Selamat Natal dan Tahun Baru. Jadi, ya, luar biasa. Katanya tidak kenal maka kita harus kenalan, bukan tidak sayang. Saya yakin di dalam Tuhan, mau dari gereja mana apapun, kita saling mengasihi, pasti saling sayang walaupun belum kenal. Tapi mari kita kenalan. Perkenalkan, saya Pastor Priscilla Damaris Silitonga. Anda bisa panggil saya Priski, panggil saya Sila, panggil saya Pancasila, that's okay. Karena panggilan saya dari Aceh sampai Papua beda-beda ya. Jadi saya ini datang dengan keluarga besar saya ya. Saya perkenalkan dulu suami saya Nova Ratnanto ya, Wong Jowo. Kalau saya sudah jelas Wong Batak ya, dari suaranya aja, dari wajahnya, dan semuanya Batak ya, sama lah ini kayak orang-orang Nias. Yahobu, Waras, Ini mohon maaf. Jadi saudara, ada mama saya. Silakan berdiri mama. Dan ada anak saya, 2 orang saya bawa. Mereka sudah sah jadi pejabat sejak dalam kandungan saya. Karena mereka adalah anak-anak peranakan Jawa Batak. Tepuk tangan buat para pejabat. Ya saudara, luar biasa ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gea ya. Ya baru saya kenal, dengan rendah hati beliau datang ke acara saya, Empower Woman Ministry. Jadi pelayanan yang Tuhan taruh di hati saya, pelayanan pemberdayaan perempuan. Karena sini perempuannya Tuhan, yes, luar biasa. Tuhan akan pakai perempuan-perempuan di akhir zaman, luar biasa. Bukan berarti laki-laki tidak dipakai, sama. Kita semua sama, laki-laki, perempuan di hadapan Tuhan sama. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, next ya, boleh next. Atau ini yang saya pakai ya. Ya. Mungkin dari sana aja next ya. Jadi saya ini sebelumnya saya seorang epidemiolog. Saya banyak kerja di NGO Aceh. Saya sangat mengagumi United Nation. Itulah salah satu yang membuat saya jatuh cinta pada suami saya. Ya, ini perkenalan seputar keluarga saya. Mama saya Boru Sitompul, Sony Sitompul, anak saya yang pertama masih kecil, 10 tahun, namanya Peter, yang kedua Paul. Jadi saya pakai nama Alkitab, saudara. Ya itu luar biasa. Nama itu bukan sembarang nama, saudara. Ya, jadi kalau pilih nama anak di sini ambil dari Alkitab ya, supaya nanti sama seperti itu ya. Kita aminin. Suami saya Nova Ratnanto asal dari Jowo, jadi kita betul-betul banyak ditajamkan. Saya pelayanannya dipanggil Tuhan tepat untuk sekolah lagi. Saya sekolah dari Harvest Internasional ya. S1, S2 saya memang kesehatan, dan saya langsung boleh S3 dengan matrikulasi teologi. Dan karena itu pada saat itu pandemi dan saya punya anak masih kecil, kadang ada pembantu, kadang enggak, pelayanan saya online. Jadi saudara-saudara, ini luar biasa untuk penjangkauan jiwa dan penginjilan.
Saya harap kalian semua menggunakan media sosial, bukan hanya hamba Tuhan untuk menginjil. Kita ini semua hamba Tuhan, kita harus menginjil, memberitakan Injil. Paling tidak gunakan media sosial Anda, gratis, nggak kemana-mana ya. Jadi jangan ada galau-galau lagi dalam media sosialnya. Beritakan firman. Saatnya penuaian besar. Ini kan gereja anugerah menuai, penuaian. Bagaimana kita mau menuai kalau kita tidak siap-siap sebagai penarah penuai? Gunakan media sosial. Mari bergabung, kita bisa berteman. Facebook saya Priscilla Damaris Ritonga, demikian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube, saudara ya. Nanti mungkin akan saya rilis, saudara. Jadi pelayanan saya online, saudara. Dan saya, boleh next? Saya Natal yang kedua Empower Woman dihadiri oleh Pak Gia. Saya tahu di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, dan saya sangat bersyukur dimanapun, mau ke penjara, mau kain jompo, saya melayani ya. Karena memang Tuhan panggil, taruh hati melayani, dan terutama untuk perempuan. Nanti paskanya mungkin saya bisa undang Pak Gia dan juga kaum perempuan dari sini. Memang tempatnya masih kecil, tapi visi yang Tuhan taruh bangsa-bangsa, bukan hanya Indonesia, bahkan dunia, bukan hanya bersekutu puji Tuhan, tapi ada suatu pemberdayaan perempuan, suatu lapangan kerja. Dan saat ini saya dan suami bekerja sama dengan SK Kapital, ada kurang 4.100 yang kami topang dengan hikmat yang Tuhan taruh untuk membantu dalam memberi pinjaman untuk usaha. Ya, jadi mungkin bisa bergabung di SK Kapital untuk membuka usaha, butuh dana ya. Karena saat ini kami memakai perform SK Kapital ya Bapak, itu hikmat yang Tuhan dapat ketika saya di STT Harvest. Jadi kita memang harus membuat ministry dan membuat suatu lapangan kerja. Nah, dan saya juga aktif di TikTok, saudara ya. Jangan sepele ya TikTok itu ya. Yang nonton itu bukan saya sombong atau apa, tapi memang penuaian sudah sangat dekat. Itu 4.000, 5.000 selalu tonton, saudara ya. Jadi saudara pakai TikToknya bukan untuk cari uang, kita cukuplah cari kerajaan Allah dan kebenaran, semua pasti dicukupkan. Gunakan TikTok Anda, jangan Anda joget-joget. Dulu saya joget-joget gitu, gitu loh. Dan sekarang diubah, saya pakai untuk Tuhan. Mungkin Anda nggak tahu mau ngomong apa, baca firman, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Anda berlatih di situ. Nah, nanti Anda lihat, lama-lama firman itu berkuasa. Saya YouTube-nya tiba-tiba 5.000 hanya karena saya kasih firman. Jadi siapa di sini mau menjadi penuai? Siap gunakan media sosial Anda? Ayo, amin, amin. Jangan lagi nari-nari, aja, nggak ada lagi tuh, ya. Emak-emak entah apa nggak jelas. Beritakan firman, ya. Ada upah kok dari Tuhan, ya. Amin. Next. Baik saudara, siapa di sini yang mau maju bersama Tuhan? Siapa? Amin. Colek kiri kanan, jangan modong saat khotbah ya, dicolek ya. Nanti ketinggalan kunci untuk sukses. Siapa di sini pengusaha atau yang punya usaha? Siapa di sini yang punya usaha, punya pabrik? Di sini akan ada pengusaha besar. Amin. Kalau Anda mau kunci sukses, mau kunci apapun, mau kunci rumah tangga harmonis, mau pabrik Anda maju, mau usaha bakso Anda maju, mau pakaian yang Anda ecer-ecer maju, semua kuncinya di Alkitab. Alkitab buku kehidupan, bukan sembarangan buku. Alkitab tidak berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah sendiri. Amin. Katakan, Alkitab firman Allah sendiri. Firman Alkitab firman Allah sendiri. Berkuasa. Hidup berkemenangan. Amin. Saudara, saya harap Anda mencatat. Ketika Anda mencatat, 70% Anda sudah menyerah. Ya, saya punya hadiah nanti ya. Baik saudara, hanya ada 3 kunci supaya kita cepat juga nanti makan siang ya. Saya tanya, jam berapa Pak waktunya? Ya, saya tahu dari sini. 30 menit katanya ya. Ya, semoga pas waktunya ya Pak ya. Gak apa-apa ya. Kunci yang pertama sebelumnya, mari kita baca. Ada banyak ayat di Alkitab sebagai kunci-kunci keberhasilan. Tahukah Anda keberhasilan versi dunia dan keberhasilan versi surga itu beda? Tetapi di sini yang akan dibagikan bukan hanya membuat Anda berhasil atau maju, tetapi juga membuat Anda beruntung. Mari kita baca ayatnya. Mohon maaf. Ayatnya dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya mau kita sama-sama menghormati firman Tuhan yang dahsyat ini. Saya akan baca ayat pertama
dan beresponsoria dengan Anda di ayat yang kedua dan selanjutnya. Sama-sama siap. Kalau misalnya terlalu kecil, silakan buka Alkitab Anda ya. Kalau nggak bawa Alkitab, bawa Bible ini, Holy Bible via handphone. Oke? Oke, siap semuanya? Beri suara yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, sebablah sebaik-baiknya ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Next, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. 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 Saudara, dalam satu ayat firman Tuhan itu mengandung banyak rema. Masing-masing hamba Tuhan akan mendapat rema yang berbeda. Ayat firman Tuhan bukan sembarangan perkataan ayat atau permainan kata, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini berkuasa. Bila kita mengulang ayat 1 sampai 9, ada 3 kali dikatakan kuatkan, teguhkan hatimu. Saudara, kita akan membahas next ya tentang yang namanya maju bersama Tuhan. Saya memberi judul maju bersama Tuhan. Mungkin di tahun 2024 Anda punya resolusi yang belum kesampaian, saudara. That's okay. Saya juga punya banyak resolusi. Suami saya juga punya banyak resolusi. Tahu kan resolusi? Target goal. Biasanya kita buat di awal tahun, lalu kita evaluasi di akhir tahun. Saudara, jangan berkecil hati. Kalau mungkin ada banyak target yang belum kesampaian di tahun 2024. Sekarang saya mau ajak Anda untuk optimis. Kita bisa maju tahun ini, akan terjadi terobosan bahkan yang lebih dari yang dapat kita pikirkan. Saudara, maju bersama Tuhan bisa saya bilang berhasil dan beruntung. Tahu saudara, tadi seperti yang saya katakan, berhasil beda dengan beruntung. Berhasil, Anda harus melakukan sesuatu untuk mencapai target. Anda harus berjuang, Anda bekerja keras, target tercapai, artinya Anda berhasil. Tapi beruntung, Anda nggak ngapa-ngapain, Anda dapat sesuatu seperti lotre. Itu tidak selalu ada, tetapi di dalam Tuhan ini janji yang luar biasa. Dia bilang bukan hanya berhasil
berhasil, tapi juga apa? Beruntung. Ini luar biasa. Kita orang Kristen bukan mau raih kemenangan. Kita orang Kristen mau melangkah dari kemenangan demi kemenangan. Siapa yang mau melangkah dari kemenangan demi kemenangan? Amin. Amin. Perhatikan ini, keberhasilan versi kita dengan keberhasilan versi dunia itu beda, saudara. Yang namanya berhasil di dalam Tuhan ketika kita bergerak maju sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kehendak dunia, tapi kehendak Tuhan, di koridornya Tuhan. Itu yang namanya berhasil dan maju di dalam Tuhan. Saudara, seperti Billy Graham katakan, keberhasilan sejati hidup dalam kehendak Tuhan. Tetapi apakah betul? Ada lagu, saudara, ya, mengikut Yesus yang susah-susah. Saya tidak sedang membagikan Injil kemakmuran atau Injil kemiskinan. Bagi saya tidak ada Injil kemakmuran, teologi kemakmuran, tidak ada Injil kemiskinan. Yang ada Injil adalah berita baik, berita sukacita. Saudara, dulu saya pernah punya lagu begini, mengikut Yesus, gimana ya, pokoknya susah-susah. Walaupun aku susah. Saudara, bukan berarti saya bilang susah itu suatu dosa atau apa. Tidak, memang kita ikut Tuhan harus bayar harga. Tetapi yang mau saya katakan, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Ini ada suatu janji di dalamnya bahwa kita bukan harus di surga baru menikmati surga. Di dunia ini kita pun bisa menikmati surga. Amin. Keluarga kita adalah surga. Sekarang cara pandangnya, apa yang menurut kamu sukses bagi dunia ini belum tentu sukses bagi Tuhan. Yang mau kita kejar sukses akhirat dan juga sukses di dunia. Amin. Jadi ikut Tuhan bukan berarti harus miskin-miskin baru sah ikut Tuhan. Enggak. Kita juga bisa menikmati surga di dunia ini dalam segala aspek kehidupan. Mau tahu kuncinya? Mau sukses yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Mau tahu kuncinya? Amin. Amin. Next, saudara, next. Tadi sudah diulang ya, next. Kuncinya hanya 3, saudara, catat ya, saudara ya. Bilang jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Saya tahu ini jam ngantuk, saudara ya. Catat. Yang pertama, ini mudah. 3 kali diulang, itu hal yang penting. Tapi perhatikan kata-kata ini, saya lihat dari bahasa aslinya. Kuatkan, catat, memperkuat, menjadi kuat, dan teguhkan hatimu. Amat memiliki keberanian, tetap berteguh hati. Kenapa diawali dengan kuatkan dan teguhkan hatimu kepada Yosua? Saudara, hidup ini akan selalu namanya ada tantangan dalam hidup. Ada apa, saudara? Tantangan. Masalah dalam kehidupan dalam tiap musim akan berbeda-beda. Anda nggak panggil, saya juga bilang kita cari masalah atau kita nggak punya masalah dalam Tuhan, tidak. Selama kita hidup dari kita kecil sampai kita nanti dipanggil Tuhan, selalu akan ada namanya tantangan hidup. Tetapi yang mau saya pandang, saudara, Anda harus melihat tantangan sebagai peluang. Dan itu dimulai dengan pesan yang diberi oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua menggantikan Musa. Musa yang terkenal sebagai seorang nabi yang lemah lembut begitu besar. Yosua sedikit hatinya kecut. Apalagi yang ditahunya bangsa yang tegar tengkuk. Coba, ada yang sini tegar tengkuk. Coba dicoba dulu tegar tengkuknya. Ada yang tegar-tegar di sini, saudara. Bangsa Israel dibilang tegar tengkuk. Apa tuh maksudnya tegar tengkuk? Keras kepala. Sudah dibilangnya juga ngotot. Makanya nggak sampai ke tanah perjanjian, saudara. Tetapi saya mau katakan, kita semua sedang bertanding dengan iman. Tahukah saudara, kalau Anda nonton film, sebelum berperang, komandannya akan memberi motivasi. Dan ini perhatikan, bila Anda sudah menang dari dalam, artinya Anda sudah memenangkan 50% pertandingan. Menang dari dalam, katakan, menang dari dalam. Menang dari dalam. Yes. Artinya Anda sudah memenangkan 50% pertandingan. Berapa persen? 50%. Menang dari dalam. Kamu akan, ketika iblis tahu kamu ancaman. Kita orang Kristen diserang bukan karena kita lemah, tapi kita dianggap iblis ancaman ini, ancaman. Jadi dia akan menyerang. Kalau kamu gak bisa diserang, anakmu diserang, keluargamu diserang, temanmu diserang, untuk mematahkan dan mengintimidasi kamu. Ketika kamu kecut dan tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Makanya seorang komandan sebelum berperang, dia akan memberi pidato. Kita akan menang melawan musuh.
Bangsa kita, bangsa Indonesia, kita buktikan di mata dunia bahwa kita bangsa yang kuat. Pernah begitu dengar? Nah, sebelum itu berperang nanti, hidup atau mati, merdeka, merdeka. Itu sudah menang dari dalam. Tapi Anda mau mulai pertandingan, ayo gimana ya pertandingannya ini? Ayo gimana lah, selalu Anda pikir. Harusnya Anda melihat peluang, tapi yang Anda lihat ancaman dalam peluang, dalam kesempatan. Itu namanya Anda sudah kalah sebelum berperang. Makanya Tuhan mengatakan 3 kali kepada Yosua dan mengatakan kepada kita memulai tahun ini, jangan pernah tawar hati. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kau harus siap dengan rintangan di depan, tetapi kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan pernah tawar hati pada janjiku. Akan ada banyak tantangan Yosua, akan ada banyak tantangan anak muda. Kuatkan, teguhkan hatimu. 3 kali dia bilang. Saudara, saya mau cerita. Next. Di sini ada suami saya. Saya dulu jatuh cinta sama dia karena dia kerja di Aceh, di UN Aceh. Saya sangat senang. Saya berdoa-doakan ya saudara ya, supaya saya bisa masuk UN Women, United Nation Women ya. Kalau saya berhasil, saya traktir makan deh nanti. Amin ya. Karena saya berpikir saya dikasih Tuhan tentang pengembangan yayasan perempuan. Jadi saya perlu kepada yang global itu United Nation. Suami saya kerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudara ya. Dulu kami kenalan di LinkedIn ya Pak ya. Ya di LinkedIn. Jadi lewat media sosial saya dapat suami, saudara. Lewat media sosial saya dapat kerja. Jadi jangan anggap remeh dengan media sosial Anda. Jangan galau-galau lagi. Jangan joget-joget Anda. Yang baik-baik. Nanti banyak rekom dengan hanya melihat media sosial Anda. Demikian yang saya alami pada suami saya pada saat itu. Dia saya kagumi ketika saya kerja di Aceh, kerja di Papua. Akhirnya kami bertemu di Jakarta. Dia ajak saya makan malam. Kalau udah di UN pastilah ini tajir gitulah ya. Jadi saya mau sama dia karena pintar dan tajir gitulah ya. Dan akhirnya kami menikah Desember 2013 di Medan ya. Lalu saya berpikir, aduh saya capek waktu saya muda kerja di Aceh, di NGO, di tempat terpencil demi uang. Lalu saya harus ngumpulin uang untuk saya S2 di UGM. Lalu saya harus kerja di Papua. Wah, sudah saatnya saya sebagai istri enak gitu ya, manja-manja, gak mau lagi saya harus terlalu mandiri, capek. Saya termasuk wanita yang sangat mandiri gitu ya saudara ya. Ternyata seiring perjalanan oke. Puji Tuhan saya nikahnya telat 30 tahun. Puji Tuhan saya langsung hamil. Dan itu anak saya yang pertama. Suami saya orangnya, kalau saya ekstrovert saudara, ketahuan langsung, apapun langsung kelihatan. Kalau suami saya pintar, dia diam. Pokoknya kamu kan ada bola pujian penyembahan, saya nanti lompat, hoya suami saya. Ya, gitu. Tapi saya juga mau katakan suami saya seorang Katolik saudara ya. Jadi kalau lagu kebangsaan kami ya, tak ku pandang dari gereja mana asalkan berdiri atas firman-Nya. Mau Katolik, mau Protestan, HKBP, HKI, semua kita satu tubuh Kristus. Jangan ada lagi tembok-tembok gereja. Kasih tepuk tangan ya. Jadi walaupun sekarang suami saya Katolik, saya temani dia misa kemarin, dia temani saya pelayanan ya. Di surga nggak ditanya kok itu, yang ditanya iman kepada Kristus, bukan agama ya saudara ya. Nah, iman kepada Kristus. Jadi suami saya setia mendukung pelayanan saya, dan ketika sebelum saya dipanggil pada saat itu saya hamil, dia tahu ternyata yang saya kagumi yaitu PBB ternyata juga bisa goyah. Maka jangan pernah taruh pengharapanmu pada manusia. Kok kecewa? Jangan taruh pengharapanmu pada kekayaanmu, pada pekerjaanmu. Suatu saat itu bisa hilang saudara. Kok kecewa? Hanya pada Tuhan. Suami saya pikir, oh enak deh dia udah kerja di UN, saya nggak kerja juga nggak apa-apa lah. Kalau United Nation namanya PBB ternyata bisa juga goyah. Dan suami saya termasuk yang di PHK saudara. Tapi dia sembunyikan karena saya lagi hamil. Kami termasuk keluarga yang menopang, baik keluarga suami saya, keluarga saya. Jadi saya juga yang membuat kami terus ada itu karena jadi saluran berkat saudara. Dan saat itu sampai berbulan-bulan dia tidak bilang dia pergi, dia tinggalin saya lagi hamil, dia bilang tugas. Lalu suatu saat dia harus jujur. Saudara, saya nggak siap ditinggal. Long distance itu nggak. Siapa di sini ada yang long distance yang sama-sama sama saya? Long distance itu jarak jauh, suaminya jauh, dia di mana? Ada di sini? Nggak ada ya. Bersyukurlah.
Bersyukurlah saudara, kalau saya udah long distance dari awal sama suami saya. Saya pikir, aduh nanti kalau saya nikah enak gitu. Ternyata saya harus lebih mandiri, lagi hamil sendirian. Bayangkan, di rumah hamil sendirian, saudara ya. Dan baru saya tahu suami saya di PHK dan dia diam. Saudara, kehancuran seorang istri, mungkin suami itu gengsinya lebih tinggi. Kalau kita perempuan nggak kerja nggak apa-apa, tapi kalau laki-laki, sampai suami saya pada saat itu sembunyi saudara di kamar, tapi saya bisa melihat suami saya. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya lebih dulu menguatkan dan meneguhkan. Bosnya dapat tawaran saudara. Tawarannya ternyata one way ticket. Tahu nggak one way ticket? Tahu nggak dulu ada kasus Ebola? Tahu itu kasus Ebola apa? Anda datang tuh bisa mati. Jadi Anda datang, Anda belum tentu hidup pulangnya. Karena kita cari kerjaan di Indonesia nggak ada yang nerima dia, saya pun bingung. Di Jakarta nggak ada yang nerima, hanya Afrika yang menerima saudara. Dan dia nggak mau bilang segawat itu, dia menguatkan, meneguhkan hatinya untuk suatu tanggung jawab sebagai suami. Karena saya sedang hamil dan banyak kebutuhan, banyak cicilan. Dan itulah saudara, suami saya akhirnya memutuskan one way ticket pergi. Dan saya harus menguatkan hati saya. Sesedih-sedihnya saya berantem sama suami, lebih sedih kalau kita lihat suami kita sampai minder karena nggak kerja. Dan itu saya lihat pada suami saya, dia nangis. Lalu dia katakan, setelah dia sampai berapa tahun Pak di Afrika? Sampai 6 tahun ya Pak ya. Tahukah Anda, tidak ada orang yang mau ke Afrika. Situasinya mengerikan di Afrika saudara. Saudara, next. Tetapi yang saya pelajari dari suami saya dan saya kagumi, ketika Anda memulai sesuatu dengan kecil hati, dengan tawar hati di masa kesesakan, pada saat itu masa kesesakan, kami udah nggak punya uang, tapi kami harus kirim sana sini, saudara. Suami saya harus membuat keputusan, dia pergi ke Afrika dan belum tentu dia datang kembali dalam kondisi hidup. Bayangkan, saudara. Dan dia sembunyikan itu. Dia bertaruh dengan nyawa, dan saya baru tahu setelah 3 tahun dia di Afrika. Dan ketika kami bertemu 2 bulan sekali saudara, dia nangis saudara. Nah, perempuan kuat ya, biasanya nangis tuh perempuan tapi udah lega gitu ya. Kalau laki-laki udah sampai nangis banget itu udah tertekan ya saudara. Dia hampir tawar hati saudara. Lalu saya menguatkan suami saya kuatkan dia, saya juga gak enak ditinggal. Sampai sini pernah ngerasain 2 bulan ditinggal suami, gak enak loh ibu, gak enak. Lalu kamu punya anak, kamu ngurusin anak, kadang kamu juga ngurusin rumah tangga. Dan kami memulainya dengan doa, menguatkan, meneguhkan hati. Saudara, next ya saudara. Satu kunci, jangan pernah kau tawar hati. Dalam pelayanan saudara, kau akan digesek. Dalam setiap keadaan akan ada yang membuatmu tawar hati. Suami saya berulang kali mau keluar dari Afrika. Dia begitu, karena dia sendirian di Indonesia, lain sendiri sering kayak dibully gitu saudara, kayak dimanfaatin saudara. Apalagi suami saya ini beda banget sama saya. Kalau saya ditantangin, ini harus sesuai dengan ini. Kalau suami saya, makin dimanfaatin sama orang Afrika saudara ya. Tapi yang saya pelajari dia, kuatkan, teguhkan hati. Kuatkan, teguhkan hatimu. Saudara, di Afrika itu akhirnya dia setelah memenuhi dan misinya berhasil, dia mendapat pujian. Dan itulah yang membuat dia dipromosikan lebih lagi. Siapa di sini yang mau dipromosikan? Siapa di sini yang mau dipromosikan Tuhan? Awali pertandinganmu dengan menguatkan, meneguhkan hatimu. Jangan pernah tawar hati ketika ada suatu tantangan yang menantangmu sehingga kamu terintimidasi. Saudara, next saya mau cerita. Ada Helen Keller saudara. Saya membaca inspirasi ini, saya nangis karena saya punya 2 anak. Saya nggak bisa membayangkan, saya bisa lihat ibu-ibu ini. Saya dulu pernah ada di posisi ibu ini, bawa bayi. Saya rindu dengar firman Tuhan, kadang anak nangis ya. Untuk kita harus sabar ya, ibu begini luar biasa loh. Karena saya pernah di posisi itu, bawa bayi 2 lagi. Saya karena rindu dengar firman Tuhan gitu ya. Jadi kita harus maklum yang begini itu luar biasa, karena dari kecil dia udah dengar firman ya. Jadi Helen Keller, dia lahir itu cantik. Saya lihat fotonya Helen Keller ini, cantik. Tapi tiba-tiba pada saat itu ada demam otak meningitis di usianya 19 bulan. Dan apa yang terjadi? Dia buta, dia tuli. Karena anak ini gak bisa komunikasi, semua dia lempar, tantrum namanya. Dan anak saya Peter pernah mengalaminya, jadi saya tahu perasaan orang tuanya.
Orang tuanya nyerah. Orang tuanya, anak ini udah terkenal, dia suka marah-marah, bayangkan. Tetapi disitulah di usia 7 tahun Tuhan kirimkan malaikat yang membimbing lewat gurunya yang bernama Anne Sullivan. Tahukah saudara, kadang kehidupan ini kadang gak adil. Mungkin Anda pernah berkata, Tuhan saya salah apa? Saya dosa apa? Kok saya begini? Kok saya tiba-tiba dapat begini? Tahukah Anda, Helen Keller mungkin pernah marah-marah tante. Lalu seiring waktu ketika dia mendapat pengajaran dari Anne Sullivan, gurunya, dia bukan hanya mendobrak dunia, memberi inspirasi, dia menjadi inspirasi abadi buat orang-orang yang buta, buat orang-orang yang cacat, untuk tetap maksimal dengan semua talentanya. Tahukah Anda, kalau Anda diizinkan, itu kasih karunia. Kadang bukan kesalahan kita. Kalau kamu malang karena kesalahanmu, itu namanya konsekuensi. Tetapi keadaan kadang tidak adil. Kok nggak ada salah, tapi kau menerima sesuatu, berarti ada berkat Tuhan yang tersembunyi di dalamnya. Saat kau tidak tawar hati, tapi kau percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan yang kusembah tidak pernah ingkar janji. Dia selalu baik dalam setiap suatu. Dan itulah yang terjadi pada Helen Keller. Helen Keller yang buta, dia jadi dosen, dia jadi aktivis, dia penulis terkenal. Presiden Amerika selalu bergantian menjadikan dia pembicara. Dia motivator yang sampai sekarang ini abadi, karena dia tidak tawar hati. Dia memberi statement yang luar biasa yang menyentuh saya. Meskipun dunia ini banyak tantangan, pasti banyak tantangan. Kadang penderitaan, pasti saudara, tiap musim kehidupan beda-beda. Kita udah pernah melewati COVID-19, bangkrut semua perusahaan, yang dulu kaya jadi miskin. Tetapi tahukah Anda, sekalipun demikian banyak perusahaan bangkrut, Anda mungkin tidak melihat ada juga perusahaan-perusahaan baru yang akhirnya bermunculan. Ada inovasi baru yang akhirnya bermunculan. Tahukah Anda, mujizat itu hanya terjadi di tengah-tengah masalah dan tantangan. Tapi bukan berarti Anda, Tuhan aku mau mengalami mujizat, beri aku masalah, beri kau usah pun kau undang, akan datang masalah. Siapa sini nggak ada masalahnya? Siapa sini nggak ada masalahnya? Siapa sini yang merasa dirinya yang paling banyak masalahnya? Atau siapa sini yang nggak tahu apa yang saya katakan? Apa yang saya tanyakan nggak ada tahu, dia cuma dipikirnya bakso lah, siap ini lama kali pun kok banyak di bakso. Siapa sini? Siapa yang nggak ngerti di sini apa bahasa Indonesia? Oke saudara ya, saya tahu Anda pasti tahu. Jadi intinya, apapun tantangan, sekarang cara pandang Anda harus berubah. Tuhan itu tetap baik. Kalau itu memberatkan Anda karena kesalahan Anda, terima konsekuensi andalkan Tuhan. Tapi kalau Anda nggak salah, artinya ada berkat-berkat tersembunyi saat Anda tidak pernah tawar hati dan Anda tetap setia di koridornya Tuhan. Amin. Next, sekarang saya mau kasih tahu, ingat ini, pencobaanmu ya. Jadi kau jangan merasa kalau yang paling berat pencobaan di dunia ini. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Katakan, tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Katakan, 1, 2, 3. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatanku. Jadi ada statement yang perlu kita pahami. Pencobaan gak pernah melampaui kekuatan kita, tetapi panggilan pasti selalu lebih besar dari kemampuan kita. Kenapa? Panggilan apa? Panggilan itu visi misi yang Tuhan beri untuk kita genapi. Bapak dia pasti dapat visi misi sebelum dia mendirikan gereja ini. Awalnya pasti dia merasa, Tuhan uangnya dari mana? Tuhan ini sumbernya dari mana? Gak usah pikirin Pak Gia. Itu selalu lebih besar dari kita. Kalau nggak lebih besar berarti itu belum tentu panggilan itu ya. Kalau sesuai kemampuanmu berarti tidak ada peran Tuhan di situ. Saya diberi visi bangsa-bangsa, buka 1000 lapangan kerja. Tuhan, aku aja belum kerja. Aku hanya melayani, gimana ini Tuhan? Tapi aku hidupi, aku ambil langkah. Nanti Tuhan singkapkan ketika kau melangkah dengan iman. Tuhan sebenarnya yang sedang menunggu kau melangkah, bukan kau yang menunggu Tuhan. Tuhan yang sedang menunggu kau. Kau berani gak melangkah? Atau semua sumbernya harus ada, orangnya harus ada, baru aku melangkah? Itu namanya bukan panggilan saudara. Kadang kau gak ngerti karena Tuhan nanti bukanya pelan-pelan. Kalau dia buka sekaligus, kau nanti yang bingung, gak kuat kau. Karena panggilan itu besar dan melampaui kekuatan kita. Tetapi Tuhan sedang menunggu, anakku jalan sini. Aduh nantilah kalau ada pegangan-pegangan, gak usah pun kau jalan, gak akan jalan-jalan kau. Kayak gitulah ya.
Jadi Tuhan sebenarnya yang sedang menunggu kita. Kau mau melangkah? Mau melangkah sama aku? Atau aku? Atau Tuhan kau yang datang ke sini? Kalau gitu ya sama aja. Kamu yang harus saya lihat berani melangkah. Lalu ketika kau jatuh akan saya topang, saya ajari lagi. Mengerti saudara? Jadi ketika Tuhan beri kamu visi misi, kamu gak ada sumbernya, gak ada uangnya, gak ada kawannya, Tuhan lakukan doa kau terus. Nanti Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang dipilihnya. Amin. Next, kunci yang kedua, perkatakan, renungkan firman. Katakan, memperkatakan, merenungkan firman. 1, 2, 3. Memperkatakan dan merenungkan firman. Saudara, ini maknanya dalam loh saudara. Dulu saya nggak ngerti. Saya bilang Alkitab itu berisi firman Allah atau Alkitab itu firman Allah. Oh, Alkitab itu berisi firman Allah. Kalau perkataan setan firman Allah bukan atau bukan? Ya enggak lah. Ternyata ketika dosen saya mengajari, saya baru paham. Mau perkataan si setan, Hawa makan ini, mau perkataan apapun yang ada yang sering sekali dipakai kaum Kedar untuk menjatuhkan kita, terutama di Kidung Agung, itu semua firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Katakan, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab ini powerful, bukan sekedar permainan kata-kata. Dulu saya baca, oh ya, apalagi disuruh 3 pasal tiap hari, saya baca. Ternyata nggak cukup, saudara. Perkatakan. Orang Yahudi bahkan dinyanyikan. Itu ada maknanya. Itu bukan sekedar kata-kata. Mungkin kau nggak ngerti. Aku hafal. Ada nggak sekarang saya tanya, siapa sih yang punya ayat hafalan? Yang sampai sekarang tahu 1 ayat aja, saya kasih hadiah nanti. Siapa? Berdiri, katakan. Ya silakan Pak, silakan. Perkatakan, powerful. Apa kata yang Anda ingat? Yohanes 3 ayat 15. Karena begitu berkasih Allah karunia ini sehingga ia telah mengaruniakan darahnya yang Tuhan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada lagi. Saya kasih 2 lagi. Ada lagi. Perkatakan dan renungkan firman. Siapa di sini? Anda sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Gak ada yang Anda hafal satupun ayat. Tetaplah berdoa, itu yang paling ringan. 1 Tesalonika 5 ya. 5 ayat 2 ya. Tetaplah berdoa. Masa Anda pun gak hafal? Itu di mana? Ada lagi perempuan di sini, perempuan. Ini karena mana? Yes, berdiri. Katakan firman itu. Amsal pasal 1 ayat 7. Jadi firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang menghina hikmat pendidikan. Amin. Kasih tepuk tangan. Saudara, memperkatakan, merenungkan, baru saya paham. Oh itu dikatakan. Anda nggak ngerti, pagi Anda katakan, nanti Anda renungkan, nggak ngerti juga, percaya, perkatakan lagi. Nanti Anda jualan bakso, apa maksud firman Tuhan ini? Roh Kudus akan bicara, baksonya kasih ini, baksonya jual dengan senyum, baksonya kasih promosi. Itulah kunci, itulah rema. Ketika Anda memperkatakan firman, tiap hamba Tuhan diberi rema berbeda. Kamu katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa maksudnya? Kau hafal, kau nggak ngerti, kau renungkan. Lalu Roh Kudus berbisik, kau tidak akan kubiarkan kekurangan. Pergi, kau lakukan ini. Itu kuasa dari memperkatakan dan merenungkan. Tuhan janjinya ya dan amin. Ini bukan sekedar permainan kata-kata. Tahu saudara, aku tuh hancur hatiku ketika tahu anakku diponis ADD. Sampai aku harus ikhlaskan karirku demi anak. Seorang ibu pasti tahu. Ketika aku pikir semua baik-baik saja, ternyata ada masalah di gangguan fokus anakku. Aku nangis kayak disambar petir. Aku pikir nanti aku bisa kerja, udah karir enak. Ternyata aku harus tinggalkan untuk anakku. Karena seorang ibu harus mengorbankan karirnya demi anaknya. Karena bapak yang harus cari keuangan yang kita saling kerjasama. Saat itu saya nangis, saya malu, saya gak terima, saya denial. Tapi apa? Ketika saya berdoa, hafal ayat. Next, mungkin videonya bisa diputar. Anak saya diponis sampai 3 tahun dia belum bisa bicara. Dia mukul kepalanya, dia nangis, dia teriak-teriak yang nomor 1 itu. Tapi saya perkatakan, ada perkataan dari Roh Kudus, hafal ayat. Ada kuasa dalam hafal ayat. Ya mungkin bisa diputar videonya atau next aja yang bisa diputar. Ya, jadi ternyata saudara bukan hanya anak pertama, anak kedua juga telah bicara. Terapi itu mahal saudara. Sekali terapi cuma 45 menit, cuma diajarin begini. Diajarin nanti ke sosok, udah bayar 250.000 saudara.
Untung juga saya, walaupun begini saya pergi ke BPJS, maka pastikan Anda punya BPJS ya. Jangan sampai Anda nggak punya BPJS, itu hikmat dari Tuhan dalam kita mengelola keuangan. Amin? Amin. Jadi mungkin setelah anak ya next bisa diputar videonya. Ya, ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Mungkin next yang slide berikutnya yang bisa diputar videonya ini mungkin nyangkut. Nah, next kan aja, slide-nya next kan, baru putar videonya ya. Ya next kan slide-nya, slide yang setelah ini ya. Slide yang setelah ini, perkatakan, renungkan, perkatakan. Ketika saya juga mulai membaca-baca di YouTube saya. Nah ini dia, ada suaranya mungkin. Nah ini anak saya yang awalnya nggak bisa ngomong, saudara. Ya, tapi saya kecolongan di anak kedua karena saya fokus di anak pertama. Saya pikir anak kedua akan normal. Ternyata kalau kurang stimulus, makanya ini yang punya anak. Yang ada di dalam dunia, amin. Adik, satu Petrus 5 ayat 7, dengarkanlah segala doa-doamu padanya seperti yang dilakukan, amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ketika saya suruh dia menghafal, tapi ini kuncinya ya, jangan kau suruh anakmu hafal ayat kau sendiri gak ada hafalan. Itu impartasi. Ketika saya nggak hafal, anak saya pun nggak hafal. Ketika saya hafal, belum tentu anak saya hafal. Saya yang harus mengulang-ulangnya. Jadi kuncinya, kalau anak Anda mau hafal ayat, Anda dulu yang hafal ayatnya. Percaya, karena saya sudah melakukannya. Ratusan ayat saya hafalkan pada anak saya. Masih ada yang nyangkut, tapi karena seiring sekolah berkurang. Tapi saya mau janji, 2025 ini saya hafalkan ayat. Satu ayat, satu pasal. Saat ini saya mau melatih anak saya yang kedua ini. Karena ternyata saya kecolongan, saudara. Hati-hati ibu-ibu ya, mulai diajak hafal ayat. Satu ayat, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nanti kau perkatakan, anakmu memperkatakan itu bukan sekedar kata-kata, ada kuasa. Karena firman Tuhan berkata, setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Ketika kau mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, rema akan diberi Roh Kudus. Karena tidak ada yang mustahil bagiku. Melangkah, bertindak, dia akan memberimu inspirasi, ide untuk maju dan sukses. Amin. Dan yang ketiga, kunci yang terakhir, saudara, ini yang paling penting, saudara, bertindak hati-hati. Katakan, bertindak hati-hati. Kata lainnya, bijaksana, supaya berhasil dan beruntung. Bukan hanya berhasil, beruntung. Beruntung itu kamu nggak ngapa-ngapain, kamu dapat yang luar biasa kayak dapat lotre. Siapa yang mau? Kita semua mau. Aku mau Tuhan, bukan hanya berhasil tapi beruntung. Kalau bisa beruntung, dapat rumah, dapat mobil, dapat semua. Oh bisa. Dalam Tuhan bisa. Amin. Oke, next. Tapi yang perlu paling kita harus bijaksana. Ini berkata bertindak hati-hati, ini kata bijaksana. Bijaksana dengan waktumu, dengan uangmu, dengan mulutmu. Banyak hamba Tuhan yang dipenjara. Bahkan kita bukan hanya hamba Tuhan ya, ahli politik itu karena perkataannya. Nanti divideokan ya, makanya saya juga lihat di sini ya. Nggak takut, nggak usah takut. Selama kita menyuarakan kebenaran, nggak usah takut, saudara ya. Kemudian pergaulan dan keputusan. Hati-hati. Kamu jangan nonton drakor aja. Kamu harus fokus kasih ke Tuhan juga. Uang, saudara, saya mau katakan, siapapun orangnya yang jujur dan berintegritas soal uang, dia jujur dalam semuanya. Ini kuncinya. Kalau kamu lihat dia jujur dalam uang, ini kunci kesuksesan yang paling. Kelola uangmu dengan baik. Jangan besar pasak daripada tiang. Jaga perkataanmu. Lebih baik kau perkatakan firman daripada kau gosipin. Ketika kau gosipin orang, kau buka celah untuk dirimu. Dinding bertelinga. Harusnya kau beruntung, akhirnya tidak. Jaga perkataan kita. Dan bukan hanya perkataan, mungkin kau orang baik, dulu kau orang baik, pergilah kau kuliah, kau salah pergaulan. Ada banyak temanku yang dulu ketika kami sama-sama melayani, sekarang dia berubah.
anti sama pelayanan. Ternyata dia salah pergaulan. Tahukah Anda, Salomo, raja yang paling berhikmat, kenapa dia bisa jatuh? Bisa dikatakan dia juga salah pergaulan karena dia bergaul dengan istri-istrinya, ada 1.000 yang menjerumuskan dia. Pastikan, bukan berarti kita pilih-pilih teman. Nggak mau aku berteman samanya itu. Kayak itu beda. Aku mau yang kaya-kaya aja lah. Aku mau yang pintar-pintar aja, itu beda. Kita harus berteman dan baik pada semua orang. Tapi batasi orang-orang yang takut Tuhan yang boleh ada di koridor intimu. Amin. Karena itu mempengaruhimu. Makanya kasihanlah kau yang salah pilih istri, salah pilih suami. Karena itu akan mengubah engkau. Perhatikan, ada yang setelah nikah, dulu sebelum nikah dia baik ya. Kenapa nih setelah nikah jadi pelit kali pun? Itu bisa pengaruh dari pasangan, saudara. Ini juga bukti. Makanya hati-hati dalam membuat keputusan, terutama pasangan hidup. Pasangan hidupmu akan banyak mempengaruhimu menjadi baik atau tidak. Tetapi percayalah, selama Anda pilih istri yang takut Tuhan, Anda tidak akan pernah mundur, tapi maju. Walaupun istri yang takut Tuhan yang di gereja ini cerewet-cerewet kayak saya. Suami saya malah kadang senang banget dia di luar supaya nggak dengar cerewet saya. Tapi percayalah bapak-bapak ya, aku bilang di sini, selama istrimu cerewet untuk yang baik, cuma ngajak kau berdoa, ngajak kau olahraga, ngajak kau jujur hal-hal yang baik, berterima kasihlah kau punya istri yang begitu, karena itu istri yang akan membuatmu sukses. Kaum ibu semua setuju? Kali kita dukung suami kita. Amin. Amin. Jadi ada 3 hal. Saya mau tanya siapa yang mencatat apa aja kesimpulannya next. Kesimpulannya next, apa aja kuncinya kita maju bersama Tuhan? Ya, silakan. Ya, 3, ada 3. Baik, saya akan sebutkan kunci keberhasilan di dalam Tuhan, yaitu pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bertindak dengan hati-hati atau bijaksana. Amin. Kasih tepuk tangan. Jangan hanya jadi pendengar, jadi pelaku. Bertindak hati-hati dalam segala hal. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang berkuasa. Biar hati kami seperti tanah yang subur, bertumbuh, berdampak, jadi terang, jadi garam. Kami merasakan juga surga di dunia ini, surga di dunia kami. Ketika di keluarga kami, ketika kami menguatkan hati kami, tidak akan pernah tawar hati. Tuhan, kami percaya janji-Mu secara total. Kami mau membaca, memperkatakan firman-Mu, merenungkan, karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, memberi kami jalan keluar untuk tiap masalah kami. Dan kami mau tetap setia, bertindak bijaksana dalam waktu kami, dalam keuangan kami, perkataan kami, keputusan kami, pergaulan kami. Tolong kami Roh Kudus. Tolong gereja Anugerah Bethesda menjadi penuai yang luar biasa. Berkati gereja ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.